Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 September 2023. Kita dapat beberapa data di perdagangan kemarin ya teman-teman. Ada data inflasi, CPI, dan juga core CPI dari Uni Eropa. Hasilnya adalah inflasi turun dari CPI reguler itu turun dari 5,3% turun menjadi 5,2. Kemudian juga ada core CPI yang turun dari 5,5% turunnya menjadi 5,3%. Ini merupakan sinyal yang bagus dari Uni Eropa yang mana berhasil menurunkan inflasi. Semoga kedepannya bisa tetap konsisten, teman-teman. Terus juga ada data dari housing Amerika Serikat yang memang sudah mengalami penurunan lagi, teman-teman. Jadi dilihat dari data housing statistiknya, ya bisa dibilang turun, teman-teman, dari 1,44 juta turun menjadi 1,28 juta. Ini sebenarnya negatif buat US dollar. Hari ini akan ada event-event yang sangat penting. Ada data CPI dari Inggris dan juga PPI ya eh, jam 1 siang, teman-teman. Ini datanya berdasarkan waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada inventory dari minyak Amerika Serikat, teman-teman. Dan langsung di dini hari nanti itu akan langsung ada decision untuk interest rate. Jadi dini hari besok berarti ya, teman-teman, jam 1 pagi itu akan ada keputusan The Fed soal interest rate. Kalau dari forecast-nya menunjukkan bahwa The Fed akan pause mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Artinya tidak ada kenaikan di dini hari nanti kalau melihat dari perakiraannya. Kemudian akan ada FOMC press conference. Nah, itu penting, teman-teman. Pidato statement dari Jerome Powell dan juga tanya jawab di konferensi pers ya. Itu bakalan sangat-sangat mempengaruhi market, mempengaruhi volatilitasnya. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 dini hari, siap-siap aja akan ada volatilitas yang tinggi terhadap market. Semoga ya ada indikasi yang positif dari The Fed ya. Kalau The Fed-nya hawkish, Jerome Powell masih hawkish, itu bisa menjadi sentimen yang negatif buat market kripto buat kedepannya. Semoga aja kedepannya bakalan positif. Teman-teman, kita udah dapat beberapa news yang cukup ramai di market. Di perdagangan kemarin ada Nomura Group. Ini adalah sebuah bank ya, manajer investasi gitu, teman-teman, yang beroperasi di London, Dubai. Itu baru aja memberikan kemudahan ya untuk adopsi Bitcoin untuk institusional investor. Jadi Laser Digital Asset Management launch Bitcoin adoption fund for institutional investor. Ini adalah berita yang sangat bagus, menggembirakan untuk uh, ya market kripto, teman-teman. Kenapa? Karena adopsi kripto sekarang sudah difasilitasi oleh aset manajemen dari Laser Digital Asset. Semoga aja ini bisa menjadi indikasi yang positif buat market Bitcoin untuk kedepannya. Ada kabar yang kurang bagus dari Elon Musk. Elon Musk mengumumkan bahwa kedepannya Twitter itu akan berbayar untuk semua user. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalahkan atau yang namanya memberantas penggunaan spam di platform mereka. Combat bot and spam on the platform. Jadi Elon Musk merasa perlu untuk menghapus atau menyingkirkan nih yang suka nge-tweet di kolom komentar kalian tiba-tiba bales ya, teman-teman, tapi isinya adalah spam, iklan, ataupun dari bot sendiri. Nah, ini akan mereka lakukan, teman-teman, kemungkinan di Oktober. Wow, Oktober mereka udah akan siap-siap untuk bikin Twitter berbayar. Saya sendiri nggak tahu apakah nanti akan berubah atau gimana lagi, tapi ini menurut saya kabar yang negatif buat free user kayak saya. Oke, gitu teman-teman. Kemudian ada berita dari Bangkok Post.
Ini perihal regulasi di sana. Kemungkinan Bangkok akan kembali memberikan yang namanya perubahan peraturan dalam hal perpajakan di sana. Ya, mereka sekarang sedang mencoba untuk mencari nih berapa pajak yang kira-kira ideal untuk diterapkan di sana. Menurut para ahli hukum, kebijakan tersebut tampaknya memiliki 3 target spesifik. Penduduk yang melakukan perdagangan di pasar saham di luar negeri melalui pialang asing, pedagang mata uang kripto, dan juga warga Thailand yang telah mengeksplorasi celah yang memungkinkan mereka membawa pendapatan asing ke negara tersebut bebas pajak. Jadi intinya pemerintahan Bangkok itu nggak mau kehilangan duit, teman-teman. Artinya apa? Mereka nggak mau dana itu keluar dari Bangkok. Artinya orang-orang di Thailand itu dipersulit nih untuk investasi di bursa asing, kemudian investasi di cryptocurrency, karena kan itu ibaratnya bikin uang keluar dari negara mereka. Itu jadi akan ada pajak yang akan dikenakan dan tentunya ini akan efektif di 2024. Itu dari Bangkok. Kemudian ini lanjutan dari sidang SEC kemarin, teman-teman. SEC sama Binance itu kemarin sidang ya, dan lucunya adalah hakim menolak untuk menginvestigasi Binance US Software. Ya, karena dari SEC sendiri menuduh nih, katanya Binance itu mempersulit data-data yang mereka request. Katanya dari Binance sendiri kayak tidak transparan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tuduhan yang dilontarkan oleh SEC, dan lucunya adalah hakim itu tidak tidak menyetujui tuntutan atau permintaan dari SEC. Justru ini merupakan sentimen yang sangat positif buat Binance. Akhirnya Sisi buka suara nih di dalam sebuah tweet bahwa mereka katanya tidak ada berafiliasi sama Sefu. Sefu ini dulunya bernama Binance Custody. Jadi Binance Custody ini fungsinya adalah untuk menyimpan dana daripada exchange atau ya bursa dari Binance. Gitu guys. Nah, kenapa ini nggak boleh? Jadi Binance kan punya exchange nih, dananya itu disimpan di sebuah custody, sebuah penyimpanan gitu. Nah, ini tidak boleh terafiliasi antara perusahaan induk, perusahaan penawar exchange, sama perusahaan custody atau penyimpanannya. Itu tidak boleh, guys. Kenapa? Karena ya itu adalah perusahaan yang sama dan harusnya itu ditengahi oleh perusahaan pihak ketiga. Itu. Jadi misalkan pakainya Coinbase Custody, misalkan seperti itu. Nah, karena SEC menuduh hal tersebut, langsung aja CEO Binance itu angkat bicara soal bahwa mereka itu nggak ada terafiliasi sama yang namanya Binance Custody atau yang namanya Sefu itu. Jadi apa namanya custody daripada Binance ini adalah beda ya, bukan anak usaha dari Binance Holding. Jadi ini tentunya merupakan sebuah ya masih dibilang oke lah buat Binance karena mereka baru aja berhasil ibaratnya memenangkan kasus tanpa banyak intervensi daripada hakim. Artinya tanpa banyak investigasi, teman-teman. Tapi yang namanya SEC masih bakalan mengejar sepertinya. SEC nggak akan tinggal diam dengan kasus seperti ini. Pasti mereka akan tetap untuk berusaha buat mencari celah yang dimiliki oleh Binance. Jadi siap-siap aja teman-teman, uh, investing maintenance ya. Oke, sekarang kita akan lihat gimana pergerakan dari market setelah beberapa news, teman-teman. Nah, teman-teman hati-hati sama pergerakan market ke depannya karena kita tahu akan ada konferensi pers, akan ada FOMC meeting, keputusan suku bunga The Fed ya dini hari nanti. Jadi siap-siap aja di XY dan kawan-kawan akan bergerak cukup volatile di malam hari nanti sampai dini hari. Jadi untuk saat ini posisi US dollar masih cukup strong dalam posisi di kisaran 105 dolar. Kemudian juga kemarin ada XAU atau gold yang udah mengalami penurunan, S&P 500 juga di perdagangan kemarin menurun, dan ya Bitcoin masih tetap strong teman-teman di kisaran 27.000. Oke, kalau menurut saya sih gitu aja. Nunggu aja gimana nanti kira-kira daripada keputusannya The Fed, lalu gimana konferensi pers daripada Jerome Powell, apakah Jerome Powell melihat bahwa penurunan inflasi sudah di depan mata atau justru mereka melihat
wah kita masih harus menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi indikasi yang berpengaruh terhadap market. Kalau dari opini saya sih, dari posisi sekarang kita udah melihat buat sekarang dan kedepannya kemungkinan masih bakalan layak untuk momentum akumulasi Bitcoin. Pertimbangan dari saya pribadi adalah melihat dari siklus ya, siklus di mana Bitcoin akan ada kecenderungan untuk kembali recover harganya di 2024. Apalagi nanti seiring dengan menurunnya inflasi, The Fed akan mulai memangkas suku bunga, teman-teman. Mulai menurunkan suku bunga yang diharapkan dengan suku bunga turun, ini akan menambah likuidasi yang ada di market. Menambah likuidasi yang ada di market, ya itu bisa menjadi sentimen yang sangat bagus untuk aset-aset high risk. Kemudian 2024 juga akan ada pemilu Amerika Serikat. Nah, pemilu ini penting karena masing-masing calon itu bakalan mencari perhatian, ya kan, mencari simpati teman-teman. Makanya kalau mereka ada indikasi ramah-ramah ke kripto, itu bisa menjadi sentimen yang bagus buat market. Apalagi kalau presiden yang terpilih adalah presiden yang pro sama kripto. Itu juga bisa menjadi sentimen yang sangat-sangat bagus buat market kripto. Jadi siap-siap aja, saya rasa 2024 akan menjadi tahun yang sangat-sangat menarik. Jadi kalau teman-teman misalkan ada planning untuk DCA, untuk cicil beli, saya rasa di harga sekarang juga masih cukup bagus. Terlebih kalau nanti harganya bisa kembali terdiskon ya sampai 24.000 atau mungkin sampai 22.000 something. Nah, kalau kita lihat dari sentimennya, sementara market sudah tahu nih, The Fed bakalan pause di bulan September ini, dan kayaknya nggak akan terlalu memberikan respon yang gimana-gimana. Tapi yang paling penting adalah pidato dari Jerome Powell ke depannya. Apakah akan memberikan sinyal hawkish, masih bakalan, wah kita akan naikkan suku bunga, dan lain sebagainya. Atau justru Jerome Powell melihat bahwa ini inflasi udah berhasil dikendalikan, mungkin kita akan mengambil keputusan berdasarkan dari data-data ekonomi. Jadi kata-kata yang tidak asing lagi kita dengar kalau teman-teman udah ngikutin setiap FOMC meeting. Ya, ini kita lihat aja teman-teman, aku nggak akan berusaha buat nebak market ini naik naik atau turun. Tapi kalau sedikit sedikit prediksi ya teman-teman, aku sendiri berpatokan sama yang namanya time frame daily. Di time frame daily, aku melihat smart money belum entry, belum ada pergerakan sama sekali. Tampaknya para big fund itu lagi wait and see dalam posisi sekarang. Terus juga dari indikator volume masih cenderung mengalami fase penurunan. Beberapa kali Bitcoin mencoba untuk naik sampai kisaran 27.400, tapi di sana tetap ada tekanan jual yang lumayan signifikan. Jadi dari indikator ini, meskipun dari RSI-nya memang naik dan mengindikasikan market naik, tapi market masih belum terlalu confidence untuk menguat. Saya rasa masih akan ada tekanan jual ke depannya. Saya sendiri nggak tahu kapan, tapi kalau bulan September ini mungkin kita hijau tipis, bisa jadi tekanan jualnya ada di Oktober. Jadi masih harus waspada, teman-teman. Resistance terdekat dari Bitcoin itu ada di kisaran 27.700 something ya. Jadi waspada di area tersebut. Kemudian di level support itu masih cukup jauh di kisaran 25.200 something. Jadi untuk sekarang saya rasa Bitcoin punya satu tantangan, yaitu menembus level resistance di kisaran 27.700. Kalau berhasil maka arahnya akan ke 28 sampai 29.000 teman-teman. Jadi gitu buat Bitcoin. Smart money masih kayak wait and see. Saya pribadi juga akan wait and see sih dalam posisi sekarang. Even kalau Bitcoin naik, mungkin dia nggak akan terlalu confidence, dan at the end masih akan ada potensi untuk market koreksi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, kalian boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.